Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat dan salam semangat. Tentunya kalian masih betah ya belajar di rumah. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan layanan informasi tentang self-talk. Ya. Nah, di sini self-talk itu tentang berkomunikasi dengan diri. Nah, apa itu self-talk? Nah, bagi kalian yang sudah tahu apa itu self-talk, silahkan video ini di-skip saja. Nah, tapi bagi kalian yang belum mengetahui apa itu self-talk, tolong video ini disimak dengan baik. Self-talk adalah dialog internal pada diri sendiri yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran, pertanyaan, serta gagasan yang diucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Nah, di sini tolong kalian perhatikan. Di sini ada kata-kata pikiran bawah sadar, ya, dan di sini juga ada menjadi sugesti bagi diri sendiri. Nah, sebenarnya pikiran, pertanyaan, serta gagasan yang sering kita ucapkan berkali-kali ya tanpa kita sadari, itu akan menjadi sugesti bagi diri sendiri. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita, yaitu otak kecil kita itu merekam dari segala pikiran, pertanyaan, atau gagasan, baik itu positif maupun yang negatif, sehingga hal tersebut menjadi sugesti. Ya, sehingga pikiran-pikiran tersebut dapat bisa kalian pikirkan atau muncul berkali-kali karena pikiran bawah sadar ini. Ya. Nah, self-talk sendiri ada dua jenis, yaitu self-talk negatif dan positif. Dimanapun itu selalu ada positif dan negatif. Bahkan berbicara pada diri sendiri pun ada yang positif dan negatif ya. Nah, kalau di sini yang dalam hal yang negatif, self-talk cenderung kepada pikiran yang bersifat pesimis, tidak percaya diri, dan mudah menyerah. Nah, namun self-talk negatif ini dapat kalian rubah ataukah kalian ganti menjadi self-talk yang positif dengan cara selalu berpikir optimis. Ya, di sini pesimistis yang negatif dirubah menjadi yang positif dengan cara berpikir optimis. Ya, sehingga disebut dengan self-talk yang positif, pikiran optimis ini. Oke, lanjut. Nah, self-talk positif memiliki 5 manfaat, di antaranya membantu berdamai dengan situasi yang tidak bisa dikontrol, artinya kalian tuh masih bisa tenang ketika kondisi lingkungan kalian itu tidak kondusif. Ya. 2, membantu meredakan stres sehingga kalian tuh bisa tenang, ya, meningkatkan performansi diri. Yang keempat, menjadi pribadi yang senantiasa beraura yang positif. Dan yang kelima, membantu diri melakukan self-reflection. Nah, dari self-talk yang negatif tersebut sudah diganti menjadi self-talk yang positif. Paling tidak kelima manfaat self-talk yang positif ini pasti diantaranya kalian akan dapatkan kalau dilakukan dengan benar. Nah, terus bagaimana dengan self-talk yang negatif? Nah, di sini saya akan sampaikan ya kurang lebih 15 self-talk negatif yang mungkin sering kita lakukan. Apakah sajakah itu? Yang pertama, sering berhayal kosong, sering melamun. Ya, lamun kadang-kadang pikiran itu melayang entah kemana. Kedua, merasa khawatir situasi makin buruk ke depannya. Apalagi sekarang masa pandemi COVID-19 ini, karir kita ke depan itu seperti apa kita kurang tahu ya. Yang ketiga, membayangkan adanya bencana. Ini sering disebut dengan pikiran yang kompulsif ya. Terus yang keempat, suka membesar-besarkan. Ini yang orang gaul bilang
lebay, ya, suka membesar-besarkan. Terus yang kelima, menyepelekan atau menunda-nunda. Nah, sebenarnya kalau menyepelekan atau menunda-nunda, setiap orang pasti punya ya. Duh, sebentar lagi deh, sebentar lagi masih ada waktu. Bangun tidur juga demikian, apalagi yang doyan main game online ya, karena keasikan mabar dengan teman, apalagi poster ranknya itu sampai epic atau kaki legend ya. Nah, sehingga eh, tugas kita yang sebenarnya itu tertunda. Apalagi sebagai siswa, apakah hari ini kalian sudah memberikan absensi, mengisi absensi atau belum? Ataukah tugas yang kemarin sudah dikumpulkan hari ini ataukah belum? Yang paling lambat hari ini misalnya, itu sudah salah satu self talk yang negatif. Terus yang keenam, ya, menyalahkan orang lain. Nah, ini kalau nggak salah seperti refleksi ya, kesalahan kita itu dilemparkan ke orang lain, seperti istilah lempar batu sembunyi tangan ya. Nah, ini nggak boleh ya, tolong bagi kalian yang sering melakukan ini ya, apalagi kalian itu bersaudara misalnya ya, itu jangan. Kalau kalian salah, akui kesalahannya ya. Terus ingin semuanya beres dengan sempurna ya. Nah, kalau semuanya beres dengan sempurna tanpa ada usaha yang maksimal, itu juga salah satu self talk yang negatif. Tapi kalau kalian lakukan dengan maksimal usaha tersebut sehingga mencapai yang sempurna, itu salah satu self talk yang positif. Lanjut, memaksa harus melakukan sesuatu. Nah, pada dasarnya semua orang ingin harus melakukan sesuatu itu di luar kemampuannya ya. Artinya tuh kita ingin menguji apakah kita itu mampu ataukah enggak. Ya, tapi kalau memang kita itu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, jangan lakukan. Akui kalau kita itu tidak mampu melaksanakannya. Sehingga orang lain itu tidak berharap terlalu banyak terhadap diri kita. Itu juga tidak baik ya. Lanjut, mempribadikan urusan orang lain. Ya, apalagi kita itu friend ya, Sohib misalnya. Kalau memang dia punya masalah dengan orang lain, biarkan dia menyelesaikan masalahnya tersebut dengan orang itu. Nah, ketika dia itu minta bantuan ke kita untuk mencarikan solusi yang terbaik, kita carikan solusi yang terbaik ya, selama tidak berakibat fatal atas apa yang kita berikan ya. Lanjut, menganggap diri selalu benar. Ini nggak boleh. Ini orang egois namanya ya. Kalau menganggap diri kita itu selalu benar. Kalau diri kita itu salah, kalau kita itu nggak mampu, ungkapkan saja. Jangan menganggap diri kita selalu benar. Ya. Terus menganggap hidup harusnya adil. Nah, kata adil di sini ya apa? Kalau memang seperti bersaudara dengan teman, kalau ada dibanding-bandingkan, ya biasanya kalau orang tua pasti selalu ada membandingkan antara mana kakak yang tertua, mana adik yang terkecil. Lalu itu ada pembanding. Kalau adik terkecil salah, terus orang tua itu menyalahkan si kakak, ya kita sebagai kakak yang terbesar memaklumi ya, karena kita sebagai kakak harus melindungi adik. Ya, terus kalau kita dengan teman, itu gurunya itu selalu membanding-bandingkan, kamu sangat jauh dengan si B, padahal kalian tuh berteman. Nah, dari sering membandingkan ya, karena diri kalian itu selalu dibandingkan, baik itu di rumah maupun di sekolah, apalagi sekolah virtual seperti saat ini ya. Jangan menganggap hidup kita tuh harus adil. Keadilan itu hanya milik Tuhan. Ya, terima saja. Nah, kalau kalian sering menerima itu balik itu keadilan maupun tidak adil, nah, rasis nih, apakah penerimaan itu yang negatif atau yang positif kalian terima ya. Nah, kalau kalian sudah bisa berpikir positif di sini, artinya ada satu hal kedewasaan yang sudah dapat kalian ambil. Terus lanjut,
menganggap sesuatu berada di bawah kendali kita. Ini nggak mungkin ya, nggak mungkin banget. Terus menilai rendah ataukah meremehkan orang lain. Di sini. Di sini kalau bagi anak-anak remaja, ini selalu merendahkan temannya. Apalagi temannya itu seperti saat ini kurang mampu dalam segi finansial, kurang mampu dalam segi pendidikan. Tolong jangan meremehkan. Kalau kalian meremehkan orang lain, teman, ya artinya kalian sudah memiliki salah satu self-talk yang negatif. Ya, lanjut. Dibayangi pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu itu selalu ada kaitannya dengan masa sekarang ya, karena itu selalu terkait. Tapi pengalaman masa lalu itu kalian gunakan sebagai pengalaman yang sangat bermanfaat seperti itu, sehingga pengalaman sekarang itu lebih baik daripada pengalaman yang dulu ya. Tetapi kalau masa dulu itu diulang lagi di masa sekarang, artinya kalian masih memiliki self-talk yang negatif ya. Terus yang terakhir, bila Tuhan memerintahkan sesuatu, ada perasaan menolak. Jadi apakah itu? Ya paling simpel aja, misalnya sembahyang, ataukah mendekatkan diri dengan Tuhan, meditasi misalnya seperti itu, ataukah hening misalnya, itu salah satu mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, tetapi perintah-perintah tersebut kalian tolak ya, karena ketika sembahyang muncul pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran masa lalu, perasaan-perasaan tidak adil karena di rumah selalu dibandingkan, di sekolah juga demikian, dengan teman sering diremehkan. Biarkan, ikhlaskan itu. Terima perintah-perintah Tuhan. Ya, salah satunya sembahyang aja dulu. Apalagi di masa pandemi ini kita diwajibkan, ataukah yang kita punya lebih itu diwajibkan untuk menolong sesama yang membutuhkan seperti itu ya. Itu juga salah satu perintah Tuhan sebenarnya. Tetapi kalau kalian itu tolak, ya paling enggak salah satu perintah Tuhan itu harus kalian terima. Kalau semuanya kalian tolak, artinya kalian sudah memiliki self-talk yang negatif. Ya, 15 self-talk yang negatif. Oke, lanjut. Nah, self-talk yang negatif yang 15 tadi, ya, dapat kalian rubah ke yang positif dengan sering mengucapkan kata-kata tersebut. Ya, nah, kata tersebut saya kasih beberapa contoh, yaitu you can do it dan never give up. Nah, ini hanya contoh ya. Hanya contoh. Ingat itu hanya contoh. Mungkin kalau kalian punya kata-kata yang memberikan motivasi untuk diri kalian, tolong itu gunakan. Itu juga salah satu cara agar self-talk yang negatif itu dapat kalian rubah menjadi self-talk yang positif. Masih banyak kata-kata yang menjadi motivasi untuk diri kalian ya. Nah, dari apa yang tadi Bapak jelaskan, semoga kalian semua mampu menghilangkan self-talk yang negatif ya. Nah, walaupun bertahap, perlahan, kalau kalian yakini, kalian mampu untuk menghilangkan ataukah merubah self-talk yang negatif itu menjadi self-talk yang positif, dapat pancing jempol. Dan semoga sukses!